Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatih Ismail Hawari dengan NIM 2310 3122 10022 dan saya akan menunjukkan hasil dari ujian akhir semester perilaku keorganisasian. Baik, langsung saja. Yang pertama, apa peran pemimpin dalam pengembangan karyawan dan bagaimana strategi pengembangan karyawan? Peran pemimpin dalam pengembangan karyawan sangatlah krusial dan beragam. Seorang pemimpin tidak hanya bertanggung jawab dalam mengarahkan tim untuk mencapai tujuan organisasi, tetapi juga memfasilitasi pertumbuhan profesional dan pribadi anggotanya, seperti mentor dan coach, yaitu memberi arahan dan jangka panjang dan sebagai pendamping dalam menghadapi tantangan kerja harian. Kedua, pemberi arah inspirasi, yaitu memberi visi dan tujuan yang jelas agar karyawan memahami kontribusi terhadap organisasi. Ketiga, fasilitator pembelajaran, memberikan dan menyediakan akses terhadap pelatihan, workshop, dan pengalaman belajar lainnya. Keempat, sebagai role model, yaitu menunjukkan nilai-nilai seperti integritas, kerja keras, dan pembelajaran berkelanjutan. Lalu pemberi kesempatan, yaitu memberikan karyawan kesempatan mengerjakan proyek strategis atau peran yang menantang guna memperluas pengalaman dan kemampuan mereka. Lalu ada pengevaluasi dan pendorong pertumbuhan, yaitu melakukan evaluasi kinerja secara objektif dan memberikan feedback yang konstruktif. Kita lanjut ke strategi. Yang pertama, identifikasi kebutuhan perkembangan, yaitu melakukan asesmen keterampilan untuk mengetahui kekuatan dan area pengembangan setiap karyawan. Kedua, rencana pengembangan individu, yaitu menyusun rencana pengembangan yang dipersonalisasi, disesuaikan dengan tujuan karir karyawan dan kebutuhan organisasi. Kemudian ada pelatihan dan pendidikan formal, yaitu menyediakan pelatihan teknis, soft skill, dan kepemimpinan, dan sertifikasi profesional. Lalu ada coaching dan mentoring, yaitu program mentoring jangka panjang dengan pemimpin senior. Lalu ada rotasi dan penugasan khusus, memberi kesempatan untuk mencoba posisi atau fungsi lain dalam organisasi agar mereka mendapatkan perspektif dan keterampilan baru. Umpan balik berkala, yaitu memberi feedback dan jujur membangun secara teratur. Lalu ada pengembangan karir dan promosi internal, yaitu menyediakan jalur karir yang jelas dan peluang promosi bagi karyawan yang menunjukkan potensi. Dan ada pemberdayaan dan keterlibatan, yaitu memberi kepercayaan kepada karyawan untuk membuat keputusan dan menjalankan proyek mereka sendiri. Lanjut. Yang kedua adalah jelaskan konsep e-leadership dan peranannya dalam organisasi digital. E-leadership adalah bentuk kepemimpinan yang dijalankan melalui media digital dan teknologi informasi untuk mengarahkan, mempengaruhi, dan memotivasi individu atau kelompok dalam mencapai tujuan organisasi. Menurut Avolio dan Kahai, e-leadership bukan hanya tentang penggunaan teknologi, tetapi juga menyangkut kemampuan untuk membangun kepercayaan, menciptakan visi, memfasilitasi kolaborasi, dan mengelola kinerja tim yang tersebar secara geografis melalui media digital. Lanjut. Kemudian ada penerapannya seperti transformasi digital organisasi, yaitu pemimpin digital harus menjadi agen perubahan yang mempromosikan budaya digital, mendorong inovasi, dan mengelola perubahan organisasi. Meningkatkan kolaborasi tim virtual, yaitu memastikan bahwa kolaborasi tetap efisien. Mereka harus bisa menciptakan engagement dan komunikasi yang efektif melalui platform digital. Kemudian ada pengambilan keputusan berbasis data. E-leader cenderung lebih mengandalkan big data analitik dalam membuat keputusan strategis. Mereka memanfaatkan teknologi seperti Big ByTools dan yang lain-lain. Kemudian ada manajemen kinerja digital, yaitu e-leader menggunakan Key Performance Indicator atau KPI digital dan sistem evaluasi daring untuk memantau kinerja anggota tim. Lalu ada meningkatkan employee engagement. E-leader harus menciptakan budaya kerja positif dan inklusif meskipun tidak ada interaksi fisik. Lanjut.
Soal berikutnya adalah jelaskan konsep subkultur dalam organisasi peranannya. Subkultur dalam organisasi merujuk pada kelompok nilai, norma, kepercayaan, dan perilaku yang berkembang dalam kelompok kecil dalam suatu organisasi, yang bisa berbeda meskipun masih berkaitan dengan budaya organisasi secara keseluruhan. Subkultur ini sering muncul karena adanya perbedaan fungsi kerja, lokasi geografis, latar belakang karyawan, atau tingkat jabatan. Contoh, seperti divisi pemasaran mungkin memiliki subkultur yang lebih dinamis dan kreatif dibandingkan dengan divisi keuangan yang cenderung dengan formal dan terstruktur. Kemudian ada peranan dalam organisasi. Yang pertama adalah menyesuaikan budaya organisasi dengan kebutuhan lokal. Subculture memungkinkan unit atau tim dalam organisasi untuk beradaptasi dengan tuntunan pekerjaan mereka tanpa selalu mengikuti aturan budaya pusat. Kemudian ada meningkatkan identitas dan solidaritas kelompok. Subculture dapat memperkuat rasa kebersamaan dan loyalitas internal dalam suatu tim atau departemen. Kemudian, mendorong inovasi dan fleksibilitas. Dalam beberapa kasus, subculture dapat menjadi sumber inovasi yang penting bagi organisasi, lalu menjadi tantangan bagi kesatuan organisasi. Jika tidak dikelola dengan baik, subculture yang terlalu berbeda bisa menimbulkan konflik, kesalahpahaman, atau resistensi terhadap kebijakan pusat. Lanjut. Kemudian soal berikutnya adalah, perusahaan JKL ingin meningkatkan kesadaran dan pengelolaan konflik di tempat kerja. Bagaimana pemimpin dapat mengelola konflik dan meningkatkan kinerja tim? Jadi, untuk meningkatkan kesadaran dan pengelolaan konflik di tempat kerja, pemimpin bisa melakukan, yang pertama, menciptakan budaya terbuka dan transparan. Pemimpin harus mendorong komunikasi terbuka di mana anggota tim merasa aman untuk menyampaikan pendapat, ketidaksetujuan, atau masalah yang mereka hadapi tanpa takut akan hukuman atau penilaian negatif. Lalu melatih karyawan untuk mengenali konflik. Pemimpin dapat menyediakan pelatihan atau workshop terhadap jenis-jenis konflik seperti konflik tugas, hubungan pribadi, atau nilai, dan cara mengenalinya sejak dini sebelum konflik berkembang menjadi masalah serius. Kemudian memberikan contoh sikap positif. Pemimpin yang secara konsisten menunjukkan sikap terbuka terhadap umpan balik dan menangani perbedaan pendapat secara profesional akan menjadi panutan yang baik bagi timnya. Lalu ada mengidentifikasi akar masalah, yaitu jangan hanya fokus pada gejala konflik, tapi gali penyebab utamanya. Apakah karena kesalahpahaman, perbedaan, tujuan beban, kerja tidak seimbang, atau ketidaksesuaian nilai. Baik, sekian dari saya. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.